Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update kripto teman-teman ya. Kita akan bahas mengenai satu altcoin yang memang udah banyak teman-teman request, yaitu adalah Hyperliquid atau tickernya itu HYPE teman-teman ya. Kira-kira fundamental update mengenai Hyperliquid itu bagaimana? Kita akan lihat juga secara price target juga untuk Hyperliquid mungkin di tahun ini teman-teman ya, karena saat ini dia udah di ranking 11, sebentar lagi masuk top 10 market kripto. Ya cukup cepat sekali karena dia baru aja launching sebenarnya di akhir tahun 2024. Nah, jadi kira-kira potensinya apakah masih ada untuk Hyperliquid di posisi harganya udah tinggi, teman-teman ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita masuk dulu aja ke dalam intronya dulu, teman-teman. Langsung ke intro ya. Oke. Ya, coba kita lihat mengenai Hyperliquid teman-teman ya. Sebelumnya saya sempat bahas Hyperliquid itu beberapa kali ya. Bahkan waktu Hyperliquid lagi turun banget gitu ya. Di sini saya ada buat video ya 4 bulan yang lalu, kalau nggak salah saya ada buat lagi satu video mengenai Hyperliquid teman-teman. Kalian harus lihat karena memang videonya banyak gitu ya. Tapi saya harap mungkin teman-teman udah cukup familiar mengenai apa itu Hyperliquid ya. Karena banyak teman-teman yang request, kok review Hyperliquid dong kalau misalnya saya lagi live gitu ya di YouTube. Nah, jadi kita akan coba lihat ya potensinya sendiri. Ya, dimana posisi Hyperliquid saat ini, sedikit review teman-teman. Hyperliquid itu udah naik cukup signifikan ya, sempat hampir menyentuh angka $50, lalu ada sedikit pullback ke kisaran $37. Nah, kira-kira apakah masih menarik gitu ya. Sedikit review, 1 menit review mengenai apa itu Hyperliquid. Hyperliquid ini adalah sebuah bisa dikatakan blockchain network teman-teman memang, tapi fokusnya itu di dalam trading ya, khususnya untuk perpetual decentralized exchange. Ini menjadi main platformnya dia ya. Jadi orang-orang bisa trading cryptocurrency biasanya kan menggunakan leverage gitu ya. Oh, kalian punya leverage berapa gitu kan, itu perpetuals gitu ya. Ini adalah Hyperliquid gitu ya. Dan Hyperliquid itu yang bikin menariknya itu apa? Yang bikin menarik dari Hyperliquid sendiri adalah dia bukan hanya membuat sebuah DEX, tapi dia membuat sebuah network atau bisa dikatakan namanya adalah Hyper EVM ya, Ethereum Virtual Machine ya. Dan ini masih development gitu ya. Ekosistemnya sebenarnya udah ada teman-teman, tapi ya menurut saya kalau kita bandingkan mungkin dengan Ethereum ataupun Solana yang udah lebih mature ya, Hyperliquid masih sedikit ketinggalan di posisi sana gitu ya. Tapi kalau secara perpetual DEX-nya teman-teman, dia sangat bagus gitu ya, dan menjadi the biggest market share. Nanti saya akan lihat beberapa statistik juga mengenai Hyperliquid Decentralized Exchange-nya. Nah, yang membuat Hyperliquid itu menarik adalah dia nggak ada investor, dia nggak ada paid market makers gitu ya, jadi nggak ada yang dibayar market makernya, nggak ada fees ke dalam any company. Misalnya biasa kalau buat listing exchange pun kadang-kadang token harus bayar gitu ya. Fokusnya apa? Community first. Nah, karena community first, hal ini membuat supporter Hyperliquid itu sangat-sangat loyal gitu ya. Makanya banyak sekali orang-orang mungkin yang membahas mengenai Hyperliquid. Dan ini interface-nya ya, kalau kalian mau trading Hyperliquid, kalian bisa lihat dari sini mirip sekali kalau misalnya kalian trading misalnya di centralized exchange manapun gitu ya. Kalian bisa trading, kalian bisa adjust mau market order atau limit order, lalu kalian bisa ngeliat juga berapa banyak yang dia udah listing gitu. Ini cukup banyak sih sebenarnya ya. Ini untuk perpetuals ada, untuk yang spot market juga ada gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mau cobain Hyperliquid dan kalian mau trading di Hyperliquid, saya rekomen gitu ya. Kenapa? Karena Hyperliquid ini mungkin masih akan ada airdrop ke depannya. Jadi kemungkinan besar untuk para users yang memang menggunakan Hyperliquid sendiri gitu ya. Nah, kalau kalian menggunakan atau mau trading di Hyperliquid, feel free, saya taruh link saya juga di bawah gitu ya, referral code, dan kalian bisa mendapatkan diskon fee juga gitu. Nah, jadi overall seperti itu untuk Hyperliquid ya. Nah, kenapa saya bilang Hyperliquid ini cukup bullish ya? Tapi kembali lagi pastinya disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman semua gitu ya. Tapi saya hanya menjabarkan beberapa data secara objektif. Yang pertama adalah di bulan Juli 2025, jadi ini data yang sangat baru teman-teman. Hyperliquid itu bisa dikatakan menjadi mayoritas ya, yang mengambil revenue blockchain paling besar ya, yaitu setara dengan 35%. Bisa dikatakan seperti itu. Hyperliquid earn 35% of all blockchain revenue ya. Jadi 35% itu diambil oleh Hyperliquid. Bahkan mungkin mengalahkan Bitcoin, Solana, ini yang warna biru ini Ethereum, ada Base Network juga yang nggak kelihatan karena revenue fee-nya kecil. Jadi Hyperliquid itu yang paling besar. Kalian bisa lihat dari sini yang warna orange gitu. Ya, ini satu hal
ini blockchain yang saingannya adalah Solana, Ethereum, dan lain-lainnya. Tapi nggak hanya itu juga. Kalau kita lihat ke overallnya, Hyperliquid itu juga menjadi top fees. Ya, jadi fees paling besar dalam 24 jam terakhir gitu ya. Dan kalau kalian buka terus website ini, ya kemungkinan Hyperliquid ini akan menjadi top 1 atau top 2 setiap harinya. Ya kenapa? Karena orang-orang trading di dalam Hyperliquid sendiri. Nah, bahkan kalau kalian lihat dari perpetuals volume-nya sendiri di sini, Hyperliquid itu menguasai hampir 75%, mungkin 80% dari total volume perpetuals decentralized exchange gitu ya. Karena orang-orang mungkin trust Hyperliquid, lalu mereka mungkin mau farming airdrops-nya juga, makanya ya secara volume itu besar sekali gitu. Kalian misalnya di sini mayoritas yang warna apa? Yang warna hijau, yaitu adalah Hyperliquid. Nih, kalian bisa lihat nih, ini semuanya Hyperliquid. Kalau ini semuanya gitu ya, kalau kita lihat Hyperliquid doang, nah ini Hyperliquid doang gitu ya. Jadi volume itu beda jauh juga. Kalau kita bandingkan mungkin di bawah Hyperliquid itu, yaitu adalah Jupiter ya. Ini di Solana, Drift Protocol juga di Solana. Tapi ya kita bisa lihat memang Hyperliquid is sangat-sangat strong, sangat-sangat kuat secara statistiknya juga. Kalau kita lihat secara total value lock juga udah ada 2 miliar dolar yang memang terkunci di dalam Hyperliquid layer satunya atau Hyper EVM juga ya. Walaupun mungkin harga sedikit stalling atau harganya mungkin sedikit mengalami penurunan gitu ya dari pertengahan bulan Juli, tapi kalau kita lihat dari data di sini secara TVL-nya teman-teman itu naik ya, kalian bisa perhatikan dari sini. Ya, bahkan kalau kita dari aplikasi revenue-nya sendiri 2,6 juta dalam 24 jam. Ya, ini menunjukkan bahwa ya secara matriks itu masih bagus. Nextnya juga, nah ini saya bilang mengenai Hyperliquid itu developing ekosistemnya juga. Ini di akhir tahun 2024 kemungkinan saya rasa saat ini udah jauh lebih besar ya. Saya pribadi nggak terlalu expose banget ke dalam Hyperliquid ekosistem sendiri, tapi ya meme coins-nya ada, DeFi-nya itu juga lebih penting juga teman-teman. Ada Hyperliquid untuk liquid staking dan lain-lainnya, itu sangat-sangat menarik kalau misalnya dieksplor sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman mau stick to Hyperliquid ya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena ini yang menjadi main-nya, itu ini yang menjadi centernya. Paling pentingnya istilahnya. Nah, beberapa statistik lain teman-teman, Hyperliquid itu juga melakukan buyback. Ya, jadi mereka membeli token mereka di open market gitu ya untuk Hyperliquid Foundation. Ya, dan buyback yang dilakukan itu sekitar 0,07% dari total supply Hyperliquid. Ya, buyback ini positif nggak? Yes. Buyback itu positif, seperti kalau misalnya perusahaan melakukan buyback. Artinya, perusahaan tersebut masih percaya terhadap harga sahamnya, istilahnya. Hampir sama dengan Hyperliquid. Kalau misalnya dia buyback hype, berarti mereka melihat bahwa harga hype itu harusnya masih lebih tinggi. Atau masih bisa naik lagi. Dan kalau kita kalikan aja 0,07% dikali 365 hari, itu setara dengan 25% supply-nya yang akan dibeli. Ya, setiap tahunnya. Signifikan nggak? Ya signifikan teman-teman ya. Lalu kalian mungkin bertanya, terus dari mana mereka mendapatkan duit dari buyback ini? Jawabannya adalah mereka mendapatkan duit dari buyback ini adalah ketika orang-orang trading di Hyperliquid gitu ya. Revenue-nya yang di-generate gitu ya, income yang di-generate itu digunakan untuk membuyback tokennya. Makanya token Hyperliquid sendiri ya bisa dikatakan ini salah satu yang sangat strong sekali rebound-nya dari bulan April teman-teman. Ya, jadi kalau kalian mungkin lihat video saya sebelumnya, waktu itu kalian bisa lihat lah ada jejak internet gitu ya. Saya bilang beli Hyperliquid di bawah kisaran di bawah $2, di bawah $10 gitu ya. Jadi kalau satu digit Hyperliquid itu menarik sekali, kisaran $9 dan memang sempat mengalami penurunan. Ya kalau kita lihat di Hyperliquidnya sendiri ini mungkin sampai 9,5, tapi kalau kita lihat dari Centralized Exchange hampir 9,3, 9,2 gitu ya untuk penurunannya. Kenaikannya berapa persen ya? Kita tinggal cek aja gitu. Dari sini naik dari atas ini hampir udah 400% lebih teman-teman ya, 400%. Kalau kalian belum TP pun ini kalian udah floating mungkin 280%, udah hampir 300% gitu ya. Karena memang waktu itu high conviction sekali dan posisi sekarang ini menarik. Makanya saya akan lakukan video update. Kenapa? Karena mungkin pertanyaannya masih boleh beli Hyperliquid gak? Gitu kan. Nah, kita akan coba bahas juga. Nah, ini juga ada satu statistik yang menarik gitu ya. Ini adalah Hyperliquid volume yang dibandingkan dengan Binance dan juga Bybit volumenya gitu ya. Kalian bisa lihat dari sini lah. Jadi Hyperliquid yang warna hijau, ada Binance yang warna kuning, dan Bybit yang warna orange gitu ya. Dan Hyperliquid itu secara tokennya naik terus, tapi secara
perpetual volumes-nya juga naik ya. Yang tadi saya udah bahas statistiknya. Jadi kalau kita expect kenaikan Hyperliquid dalam beberapa bulan ke depan, ini kan sampai Desember, ya menurut saya ini make sense saja gitu. Dan semakin besar volume, market crypto mungkin naik, orang-orang trading lebih besar, artinya revenue dari Hyperliquid itu semakin besar pendapatannya gitu ya, sehingga mungkin harganya bisa naiknya cukup signifikan juga ya. Jadi itu yang menarik. Nah, sebelum kita masuk ke price target juga teman-teman, saya sebenarnya udah sempat call Hyperliquid, bahkan waktu itu di private community saya sendiri di Laba Lab teman-teman. Itu kita sempat call Hyperliquid ya tadi di bawah $9. Ya ini private call, tapi di private saya benar-benar bilang Hyperliquid secara lebih agresif gitu ya. Hoki, ya untungnya benar istilahnya gitu ya. Tapi saya juga mau share juga bahwa saat ini kita juga lagi open batch teman-teman untuk di bulan Agustus ya. Jadi kalau misalkan lihat di video ini untuk bulan Agustus, kalian bisa join aja Laba Lab kalau kalian tertarik. Memang ada paketnya 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Di sini saya memang lebih membagikan untuk ya outlook seperti itu. Juga ada trading signals, outlook, dan juga live series yang kita sedang lakukan juga yang mengenai trading futures ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik juga untuk join Laba Lab, feel free untuk langsung cek aja teman-teman di kolom deskripsi ya. Nah, sekarang kita masuk ke fun partnya ya, part paling seru, yaitu adalah mencari value untuk Hyperliquid secara price targetnya ya. Kalau kita lihat overall saat ini posisi Hyperliquid itu di ranking 11 gitu ya. Kalau saya lihat direct kompetitor dari Hyperliquid itu sebenarnya mungkin Binance, BNB gitu ya, tokennya ya. Tapi mungkin kalau secara kalau menurut saya akan sedikit susah untuk Hyperliquid mungkin benar-benar menyaingi Binance, karena Binance udah lama reputasinya gitu. Tapi untuk Hyperliquid mungkin menyalip Tron atau bahkan menyalip Solana mungkin masih cukup possible ya dalam beberapa tahun mendatang gitu. Jadi kita bisa lihat aja. Let's say di sini saya udah compare. Jadi kita membandingkan market cap dari Hyperliquid gitu ya, harganya, dan juga market cap dari Solana. Ya di sini. Ini kita bandingkan dengan harga Solana yang sekarang. Kalau misalnya kita bandingkan dengan harga Solana yang sekarang aja, itu masih 7 kali istilahnya. Hyperliquid satu hype itu bisa sampai $264, which is masih sangat menarik gitu. Tapi mungkin teman-teman bilang nggak mungkin lah Hyperliquid mengalahkan Solana. Ya udah, kita coba ke Tron atau TRX gitu ya. Bagaimana nih? Kalau ke Tron, berarti jadi Hyperliquid itu masuk ke dalam top 10 ya, menggantikan Tron. Jadinya kisaran $94 ya, 2,5 kali lah possible gitu. Jadi ini kalian udah mendapatkan gambaran sedikit, kisaran 200 sampai mungkin $94, $90 ya, hampir $100. Ya itu bisa menjadi area target untuk Hyperliquid. Tapi kita coba lihat secara teknikalnya bagaimana teman-teman. Secara teknikal saya melihat memang untuk Hyperliquid saat ini udah nggak terlalu menarik, berbeda dengan di tahun bukan di tahun ya, beberapa bulan lalu sebenarnya ya. Mungkin waktu harganya masih di belasan dolar atau bahkan sampai ya $9 ya. Saat ini udah naiknya tinggi sekali ya. Jadi udah bisa dikatakan Hyperliquid itu blue chips gitu. Dan ini saya sempat share juga di Laba Lab bahwa potensi Hyperliquid untuk turun dulu testing trendline ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini Hyperliquid saat ini di posisi trendline juga. Which is menurut saya posisi sekarang kisaran 36 sampai $37 ini masih cukup menarik, teman-teman. Ya, untuk hype. Kalian bisa perhatikan ini, area buy-nya lumayan menarik. Tapi memang kalau kita lihat dari harga Bitcoin sendiri yang saya udah update di kemarin gitu ya, kalian bisa lihat dari sini di video ini, Bitcoin mungkin di bulan Agustus atau mungkin bisa jadi ada sedikit penurunan lagi gitu ya. Penurunan Bitcoin menurut saya bisa membuat Hyperliquid mungkin swap antara kisaran $32 sampai $33. Jadi mungkin price projections ya istilahnya kayak gini, let's say dia naik, akan ada sedikit penurunan dulu di sini, tapi support ini hold mungkin ya, baru mulai naik lagi. Ya ini mungkin masih cukup ideal. Ya kalau misalnya kalian mau coba, oke, beli Hyperliquid, let's say di kisaran $32, jadi turun sekitar 13 sampai 12%, ya mungkin masih bisa menarik teman-teman. Tapi menurut saya opportunity yang paling besar untuk buying zone untuk Hyperliquid itu mungkin di kisaran $26 sampai $27. Nah, kalau misalnya Hyperliquid sampai ke area ini, bahkan ini saya set alert teman-teman, ini akan menjadi sangat-sangat good momentum untuk beli gitu ya. Dengan fundamental yang masih strong untuk saat ini. Kita nggak tahu kalau misalnya dia turun ini karena apa. Kalau high
ya harus hati-hati pastinya ya, disclaimer on and do your own research. Tapi kalau fundamentalnya masih strong, masih kuat seperti ini, kenapa nggak beli di harga 2627 ya? Sepertinya masih cukup menarik. Targetnya berapa? Ya tadi kita udah lihat targetnya kan teman-teman. Targetnya itu kisaran mana ya di sini? Itu kisaran sampai $94 sampai $200-an. Which is kalau kita ngambil ya, let's say dari posisi dia di sini, saya ambil dari high-nya di sini gitu ya, hampir $50 sampai low-nya kemarin di kisaran $9. Dan saya rasa banyak yang bilang mungkin berpendapat bahwa Hyperliquid bottom itu kan kisaran $9, tapi let's say kita ambil sampai $10 di sini deh gitu ya. Area 1,618-nya, area krusialnya itu kisaran 132 ya. Jadi menurut saya bull case-nya untuk Hyperliquid 132 itu masih cukup possible ya. Nggak tahu nih apakah ini di akhir tahun ini atau enggak, tapi ya 132 berarti di atas Tron gitu ya. Mungkin di kisaran USDC lah ya secara market cap-nya. Ini bull-nya kalau menurut saya. Kalau ke 200 saya rasa sedikit susah gitu ya. Next-nya berapa? Next-nya kemungkinan ya tadi saya cukup agree ya. Untuk mengalahkan Tron itu masih bisa ya, jadi kisaran $100 itu masih menjadi potensi yang menarik ya. Tapi ya kemungkinan sebelum $100 itu kalian udah bisa mulai taking profit juga sih sebenarnya, mungkin 97, 98 gitu. Ya untuk bear case-nya kalau misalnya support ini masih hold teman-teman, ya yang akan menjadi resistance sekarang ini adalah price discovery. Kalian bisa perhatikan ya mungkin kisaran $70 gitu. Ya secara short term ya. Nah ini ya, jadi kita udah ada 3 level juga yang kalian bisa perhatikan untuk Hyperliquid. Memang fokusnya ini lebih karena di angka psikologinya aja sih untuk hype teman-teman ya. Jadi semoga video ini membantu juga teman-teman untuk price target, lalu kita lihat fundamental update-nya juga. Dan kalau kalian suka video ini ya jangan lupa untuk like-nya, share videonya juga teman-teman. Dan sekali lagi thank you semua for watching. Kita akan ketemu lagi di next video. Bye bye.